Sore nggak bisa hujan. Besok lagi. Jadi kalau mau flat pagi, ini sore biasanya mendung. Tapi nggak pengaruh hujan kok? Kalau mendung, kalau hujan pengaruh. Kalau alasnya nggak berani. Oh, makanya. Kalau mendung berani. Oh. Oke, ini yang mau di lidar areanya nanti bikin bukaan besar lagi, ton yang zonasi ya. Ada di. Ini yang area sini aja. Cuma ini kalau ini cuma 300-an. Kemarin satu flat selesai nih. Kalau yang ini loh ya, lebar. Nah, berarti kan mintanya Mas Suja kan agak ke sana. Ke Tikus, ke Bajang Ratu toh, Mas? Ke barat. Barat toh, ke Tikus, Bajang Ratu. Barat sana tuh. Ke sana. Ini, cekak bingung, ini. Ih, kalau perang kue kesalah nyerangnya ton. Kata kayak arah itu Disuruh nyerang ke barat malah ke timur kue. Tapi ini belum ditutupi ya waktu itu. Ini belum ditutupi. Patoknya beberapa di sini, yang oranye ini ada beberapa ada kok di sini beberapa tempat. Oh, ini di sini kok. Ini kelihatan kok oranye itu. Ini jalan titik nolnya ini. Tapi gedetiknya hanya cuma sini tok masalahnya. Yang di luar itu belum digedetik. Enggak apa-apa, nanti kan kita patokan di sini. Ini aja titik nolnya ya. Nilainya ada kan? Hah? Nilainya ada kan? Ada. Bisa mulai kalau keburu hujan. Oke, ini tim leader dari mana? Dari Jakarta, PT Waindo. Agak promosi. PT Waindo. Oh iya. Oke. Sebelumnya pernah leader di mana aja, Mas? Kalau saya pribadi Sabang sampai Merauke. Masya Allah. Tapi dengan pesawat besar. Oke. Bukan dengan drone. Oke. Pakai pesawat besar tuh masuk pesawat ya, yang fixed wing ya. Oke. Yang berawak, yang leader kan drone tanpa awak. Oke, ini nanti akan mencoba dulu untuk Kumitir ya dan sekitarnya. Oke, siap. Kita mohon bantuannya nanti. Big Bossnya nanti datang besok. Besok siang kemungkinan. Saya cuma nitip pesan aja Mas. Kalau besok mau ke Sabang Merauke pakai itu ajak-ajak saya. Oh siap. Oke, silakan. Oke, ini alat lidar yang skala kecil nanti akan digunakan untuk melakukan lidar di Kumitir dan sekitarnya. Namanya apa nih alatnya, Mas? Jadi wahana yang kita pakai ini G-Matrix 300. Kemudian alat lidar yang kita pakai buatan Livok Geosan. Buatan mana nih? Buatannya Cina ya. Cina? Iya. Indonesia belum bisa buat? Indonesia belum bisa buat. Aduh. Sementara kita beli dulu. Oh, kita paling nggak bisa beli dulu. Iya. Setelah itu nanti kita buat sendiri. Ya, setelah itu kita buat harusnya sendiri. Kita bikin KW-nya lah begitu ya. Siap. Supaya perkembangan ilmu kita juga semakin berkembang ya. Estimasi terbang sekitar 45 menit. 40 menit sampai 45 menit. Oke. Bisa cakupan area sekitar 2 kilo sampai sekitar 2 kilo 1,5 kilo. 2 km persegi. Ya 2 km persegi. Oke. Kira-kira. Sekali terbang ya. Satu kali terbang. Oke. Terus kameranya di mana yang ini dia? Ini kamera di sebelah depan yang kecil itu kita masih pakai. Yang warna putih itu? Ya masih pakai action cam. Karena kalau pakai kamera yang besar pasti akan mengurangi jam terbangnya. Oh gitu. Jadi kita itu pengaruh ya. Baterai soalnya ya. Ya baterai. Oke. Jadi semakin berat pasti kemampuan terbang semakin pelan, semakin sedikit. Oke. Saat ini kan fokus di lidar, jadi kameranya seadanya dulu. Oke. Nanti bisa kita kombinasi dengan yang kamera lebih bagus. Terus ini dia merekam citra dulu, terus kemudian nanti diprocessing dipakai software sendiri ya. Iya, jadi seperti proses lidar biasa, dia akan membuat trajektori, kemudian lidarnya akan membuat tie point cloud ya nanti. Nanti kita proses. Kombinasi las akan menjalankan data las dari lidarnya. Oke, saya nggak ngerti apa yang diomongin tadi. Tapi begitulah, ini proses 2 km persegi yang akan dilakukan di Kumitir dan sekitarnya ya Mas ya. Oke, terus kalau di atasnya ini banyak ya Mas ya. Biasa yang dilakukan di itu pakai fixed wing. Ya, kalau wahananya. Wahana yang berawak masih banyak jadi. Tapi kameranya beda jelas ya. Beda jelas. Jauh speknya beda jauh. Oh jauh ya. Jauh.
Oke. Dari resolusi dia cuma 20 megapiksel, kalau yang di berawak bisa sampai 100 megapiksel. Wih, 100 mega? Iya. Gila. Oke. Dari LiDAR juga beda ketinggian. Ini paling hanya direkomendasi di maksimal 200 meter. Kalau yang berawak dia bisa sampai 2000 meter. 2000 meter? Iya. Kali 10 lah. Buset. Buset. Oke. Nanti menarik. Kalau biasanya pakai LiDAR dia basic ilmunya apa sih, Mas? Geografi. Selama ini sebenarnya ya di geografi bisa, di geodesi bisa. Geografi, geodesi, ya, geoinformatika ya mungkin. Iya, karena nanti yang hasil datanya adalah permukaan surface ya. Iya, jadi hasil datanya lebih ke dam ya istilahnya ya. Oh, dam. Oke. Jadi nanti mau dikelaskan yang groundnya bisa, surface-nya boleh. Oke. Nah, LiDAR itu kan tidak bisa penetrasi tuh, Mas, ke dalam bumi, apa namanya, permukaan bumi. Ya, jadi LiDAR hanya bisa di permukaan tanah aja. Nah, karena banyak anggapan itu masyarakat ini atau orang-orang anak muda disangkanya kalau di LiDAR itu di dalam tanah itu bisa ketahuan. Bener nggak tuh? Oh, salah. Berarti jadi nggak bisa. Jadi LiDAR itu hanya seperti prinsipnya cahaya. Selama cahaya bisa kelihatan, berarti di situ bisa di LiDAR. Jadi seperti mungkin kalau kanopinya rapet di dalam hutan, pohon yang tinggi-tinggi sampai 50 meter, selama di groundnya masih ada cahaya sedikit aja, LiDAR masih bisa. Terus nanti jadi pohonnya dihilangkan. Ya, masih bisa mengkelaskan groundnya itu tadi untuk dihilangkan pohonnya. Nah, kalau rumahnya itu dihilangkan, bisa nggak? Kalau rumah bisa, jadi tapi dengan bantuan orang. Jadi nanti ada istilahnya manual klasifikasi. Oh, di softwarenya lagi diolah lagi. Jadi kita olah lagi. Kalau yang pohon tadi kita bisa otomatis klasifikasi. Paham saya. Ground langsung hilang. Kalau bangunan permanen kan pasti harus kita lihat dulu nih, apa ini kok ada bolong di bawah, ada di atas apa. Nah, itu baru kita kelasnya kita potong gitu istilahnya. Oke, jadi gitu ya sahabat Arkeovlog, bahwa LiDAR itu hanya merekam citra permukaan tanah. Nah, nanti kelebihannya LiDAR itu citra-citra yang misalnya pohon bisa dihilangkan, kemudian rumah, bangunan-bangunan ya. Terus apa lagi yang dihilangkan biasanya? Hanya paling pohon dan rumah, karena pohon kita dan rumah, surface-nya ya. Nah, terus kemudian ground-nya ya. Terlihat nanti melalui 3D bagaimana ke level ya, level dari bentuk permukaan. Lerengnya itu lerengnya. Terus kalau adanya indikasi temuan purbakala bisa kelihatan juga indikasi loh di permukaan itu. Iya, kemungkinan nanti bentukannya pasti akan mungkin simetris kali ya. Misalnya di pinggir-pinggir ada kayak istilahnya pojoknya gitu ya. Mungkin kan biasanya kan kalau bangunan lama kan pinggir-pinggir ada kayak mungkin betengnya lurus pasti ya. Itu kelihatannya mungkin begitu ya. Iya, menarik ini nanti. Kalau dari geologi dia aliran sungai bekas lama begitu kelihatan ya. Ketahuan, aliran sungainya bisa ketahuan. Ini yang rendah di mana, yang tinggi di mana bisa ketahuan. Oke. Misalnya kan ini ada dugaan terjadinya banjir lahar dingin dari arah selatan. Itu nanti kelihatan dari levelnya itu. Kalau dari kemiringannya bisa ketahuan. Oke, menarik. Oke, kita nggak sabar nanti nunggu bagaimana hasilnya setelah ini. Tapi yang menarik mungkin gambaran bagaimana proses melakukan LiDAR ini yang sedang teman-teman lakukan ini. Oke, terima kasih banyak, Mas. Terima kasih. Iya, jadi dia begitu